sudah bersama Ibu Alvina sebagai narasumber untuk podcast kali ini. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Saya mau mengajak Ibu Vina untuk berbincang-bincang tentang penyakit-penyakit yang banyak diderita oleh masyarakat Indonesia juga tentang pola hidup sehat. Pertama, saat ini banyak sekali anak kecil dan remaja yang mengalami penyakit berbahaya seperti diabetes, gagal ginjal, juga obesitas. Kira-kira penyebab utama dari masalah tersebut apa ya? Ya, benar sekali nggih. Memang saat ini kendala bagi insan kesehatan nggih saat ini karena memang perubahan pola yang terjadi di masyarakat nggih. Seperti penyakit-penyakit yang penjelas sebutkan tadi, diabetes itu. Di antaranya itu penyebabnya menurut penelitian itu karena konsumsi gula yang berlebihan pada anak-anak. Kita tahu bahwa sekarang banyak sekali jajanan-jajanan yang kurang mendukung ya. Anak-anak kita itu mulai kecil itu sudah suka jajan-jajan yang manis karena kita tidak bisa pungkiri bahwa rasa manis itu tentu adalah rasa yang paling disukai oleh anak-anak. Nah, orang tua pola asuh itu juga pola asuh memberikan apa yang anak inginkan. Jadi tidak memberikan apa yang anak butuhkan, tetapi lebih cenderung memberikan apa yang anak inginkan. Ya, jadi pola hidup yang bergeser. Ya, kalau dulu penyakit-penyakit itu belum begitu muncul karena dulu itu lebih alami, ya. Kemudian aktivitas fisik zaman dulu itu juga lebih banyak daripada saat ini. Jadi faktor utamanya itu ya tentang pola hidup sehat itu. Iya, pola hidup sehat. Kemudian paradigma yang bergeser karena kalau dulu itu lebih tidak instan. Orang tua itu menyiapkan makanan untuk anak-anak itu tidak instan. Kalau sekarang itu lebih suka yang instan, cepat saji, lebih instan karena mungkin ya keterbatasan waktu ya. Jadi intinya ya di pola hidup ini. Lalu selain penyakit fisik itu juga banyak remaja yang mengalami gangguan kesehatan mental seperti depresi. Kira-kira faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental remaja itu apa saja? Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan remaja ya tentunya saat ini memang angka depresi di remaja itu memang juga diketahui meningkat. Kita dengar kalau cerita-cerita di kampus bahkan mahasiswa-mahasiswa itu banyak yang depresi dengan cara yang tidak kita harapkan seperti itu karena stresor yang tinggi, beban tugas, kemudian bergesekan dengan masalah-masalah dengan teman dan lain-lain yang kemudian itu tidak dikelola secara baik, kurangnya refreshing dan sharing dengan teman yang kurang karena saat ini kebanyakan kita terpengaruh oleh gadget ya, jadi tidak punya tempat sharing untuk masalah-masalah yang tepat. Lalu menurut Ibu, penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat Indonesia itu apa saja? Penyakit yang menular atau yang tidak menular? Sekarang ini, ini pemerintah sedang menggalakkan pemberantasan penyakit yang tidak menular. Jadi itu dengan kronis itu ya. Penyakit yang banyak diderita yang sebenarnya bisa dicegah, bisa dideteksi awal itu hipertensi, itu tadi seperti diabetes itu sebenarnya bisa dicegah. Tapi itu angkanya memang sangat tinggi. Di Indonesia hipertensi sama diabetes itu tinggi sekali. Ya. Tetapi juga ada dari program TB, tuberkulosis itu yang termasuk penyakit yang angkanya tinggi, tetapi dia dari penyakit yang menular. Jadi itu semua sudah diupayakan pemerintah untuk ditangani per program-program kalau di puskesmas sederhana seperti itu. Lalu yang bisa dilakukan untuk mencegah itu ya begitu tadi ya. Yang mencegah penyakit yang tidak menular tentu dengan ini cerdik itu ya. Screening kesehatan. Jadi screening kesehatan itu kalau kita di masyarakat itu kita screening kesehatan, kemudian olahraga teratur, hindari stres, asap rokok, hindari itu dan keluar stres. Lalu dampak buruk yang bisa kita
kita terima jika tidak menerapkan pola-pola hidup sehat itu? Dampak buruknya tentu kita akan sangat rugi ya, karena dengan pola hidup sehat, sebenarnya dengan berawal dari pola hidup sehat itu akan menentukan derajat kesehatan kita. Kalau kita tidak menerapkan pola hidup sehat, kita makanannya sembarang, kita kurang olahraga, kita kurang istirahat, kemudian kita tidak melakukan screening kesehatan, tentu itu bisa menjadi bumerang bagi kita, karena tahu-tahu oh ternyata saya sakit. Sebenarnya apabila itu dilakukan screening dari awal, itu kita bisa melakukan pencegahan sebelum terjadi sakit. Ya, tentu saja rugi sekali kalau kita tidak menerapkan pola hidup sehat. Jadi manfaat yang bisa kita ambil itu banyak sekali ya dari menjaga pola hidup sehat. Iya, betul sekali. Kita bisa dengan menjaga pola hidup sehat, kita lebih menekankan pada mencegah daripada mengobati. Kalau kita menerapkan pola hidup sehat, kita tidak akan mendapatkan tapi kalau kita mencegah lebih baik dari mengobati. Ya. Lalu bagaimana sih cara supaya kita bisa menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga pola hidup sehat? Ya, itu tentu saja dengan edukasi ya, KIE ya, komunikasi, informasi dan edukasi itu tidak bosan-bosan secara gencar kita lakukan kepada masyarakat ya. Di masyarakat itu di masing-masing desa kita sudah memiliki tenaga kesehatan ya, bahkan dengan ini ILP, integrasi layanan primer, ini di masing-masing desa itu sudah memiliki pustu, dan kedepannya itu ada 2 orang nakes dan 2 orang kader kesehatan yang bertugas untuk menyuarakan hal-hal seputar kesehatan seperti itu. Dan juga ada kegiatan-kegiatan prolanis, pospindu, itu kan tujuannya untuk kegiatan mensosialisasikan pentingnya hidup sehat kepada masyarakat. Iya. Sepertinya cukup sampai sini saja bincang-bincang kita pada pagi ini. Dan ya, Terima kasih sudah bersedia menjadi kami dari kali ini. iya. Cukup sekarang ya, semoga bermanfaat ya. Sukses selalu, sehat selalu ya. Nah, jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari podcast tersebut adalah kesehatan merupakan suatu hal yang penting bagi kita. Upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan adalah dengan menerapkan pola hidup sehat seperti tidur yang cukup, istirahat yang cukup, makan makanan bergizi, juga olahraga yang teratur. Selain itu, untuk menjaga kesehatan, kita juga perlu menjaga kebersihan lingkungan kita, karena lingkungan yang bersih tentunya tidak akan menjadi sarang penyakit. Mungkin itu saja kesimpulan yang ingin saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.